warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Office Management 7C LP3I Karawang akan mempresentasikan makalah tentang kepuasan kerja. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Widi Maulana Perbangsa dan beserta anggota kelompok saya yaitu Budiman Oki Oktaraharja dan Dian Oktapiani. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas materi tentang kepuasan kerja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan atau sikap emosional yang bersifat positif yang menimbulkan rasa menyenangkan atas hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Nah, jadi kepuasan kerja ini ketika hadir dalam hidup kita akan menimbulkan rasa bahagia atau rasa positif terhadap diri kita sendiri. Eh, Kepuasan kerja akan datang ketika apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi target kita di perusahaan sudah tercapai. Memang manusia itu tidak akan pernah lepas dari namanya, tidak akan pernah merasa puas. Namun, jika keinginan si karyawan tersebut ataupun tujuan, baik itu tujuan karyawan maupun tujuan perusahaan sudah tercapai, nah timbullah rasa kepuasan ketika bekerja. Nah, itu akan menimbulkan rasa yang namanya rasa menyenangkan ataupun sifat sikap positif yang nantinya akan menjadikan suatu si karyawan itu begitu tertantang itu untuk melakukannya kembali ataupun melakukan yang lebih dari pekerjaan yang kemarin. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah salah satunya yaitu kondisi kerja. Nah, jika seluruh kebutuhan seseorang untuk bekerja terpenuhi, baik itu dari bahan yang dibutuhkan ataupun dari lingkungan pekerjaan tersebut yang menunjang, maka kepuasan itu akan terjadi. Nah, kemudian peraturan, budaya serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut, yang jika peraturan dalam menjalankan pekerjaannya dapat mendukung terhadap pekerjaannya, maka karyawan atau para pekerja akan merasakan kepuasan kerja. Jadi peraturannya itu sama seperti kebiasaan si karyawan tersebut. Nah, jadi tidak harus membuat karyawan itu lama untuk beradaptasi gitu. Dan yang ketiga, kompensasi dari pekerjaan yang seimbang dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Jadi pekerjaannya kompensasi harus berimbang dengan resiko ataupun tanggung jawab yang dikerjakan oleh si karyawan. Yang keempat adalah efisiensi kerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam pekerjaan. Sehingga apabila kepuasan kerja itu ada, salah satunya adalah dengan bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, harus efisiensi ini. Jadi emang pekerjaan itu adalah passion kita. Nah, jadi kita itu dengan mudah mengerjakan apa yang biasa kita kerjakan dan apa yang kita sukai. Maka balik lagi kepada yang tadi, bekerja itu harus sesuai dengan passion dan kemampuan kita, skill kita di mana agar kita itu gampang untuk beradaptasi dengan pekerjaan kita dan tidak membutuhkan waktu lama. Dan yang kelima yaitu peluang promosi. Siapa sih yang tidak mau memiliki peluang promosi? Semua karyawan pasti mau. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menjadikan kepuasan kerja. Karena dengan adanya peluang promosi, maka memberikan suatu peluang untuk karyawan menunjukkan skillnya gitu. Yang nantinya jika dia memang benar dipromosikan atas kinerjanya yang bagus, nah akan timbullah rasa menyenangkan ataupun rasa sikap positif terhadap pekerjaan tersebut. Yang keenam, yang terakhir ya, rekan kerja atau partner kerja. Nah, ini pun menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan di suatu perusahaan. Jadi, ini adalah salah satu faktor yang membuat terjadinya suatu kepuasan kerja. Di suatu perusahaan itu kita harus berhubungan baik dengan tim. Berikutnya adalah akan membahas tentang aspek-aspek kepuasan kerja.
Yang pertama adalah kerja yang secara mental menantang. Jadi karyawan itu kebanyakan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan atau menampilkan skill yang mereka bisa untuk menyelesaikan tugas. Nah, si perusahaan tersebut juga harus memberikan suatu kesempatan untuk karyawannya untuk menunjukkan skill atau bahkan kemampuan yang mereka miliki. Dan yang kedua adalah ganjaran yang pantas. Nah, seperti tadi yang ada di faktor yang mempengaruhi suatu kepuasan kerja. Contohnya seperti ada kesempatan untuk promosi, peluang promosi, dan tunjangan atau gaji yang seimbang atas pekerjaannya. Masa iya sih kinerja baik tidak dibayar dengan upah yang seimbang gitu? Setiap resiko yang besar pasti akan ada gaji atau tunjangan yang besar pula. Nah, jadi perusahaan pun harus seperti itu agar ganjaran yang pantas. Nah, seperti tadi yang ada di faktor yang mempengaruhi suatu kepuasan kerja. Contohnya seperti ada kesempatan untuk promosi, peluang promosi, dan tunjangan atau gaji yang seimbang atas pekerjaannya. Masa iya sih kinerja baik tidak dibayar dengan upah yang seimbang gitu? Setiap resiko yang besar pasti akan ada gaji atau tunjangan yang besar pula. Nah, jadi perusahaan pun harus seperti itu agar tujuan mereka tercapai dan menciptakan suatu kepuasan pekerjaan kepada karyawannya. Nah, kemudian kondisi kerja yang mendukung. Nah, jadi sebisa mungkin si perusahaan ataupun bos menciptakan suatu lingkungan yang membuat karyawan itu nyaman atas pekerjaannya, yang tidak menjadikan banyak beban atas pekerjaan tersebut. Jadi menyulap si lingkungan itu menjadi nyaman gitu untuk si karyawan tersebut. Dan bos juga harus bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan si karyawan tersebut agar kepuasan kerja itu tercapai, baik itu untuk si perusahaan maupun untuk si karyawan. Nah, yang keempat sama tadi seperti yang faktor yang mempengaruhi pekerjaan, ada rekan kerja yang mendukung. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, rekan kerja itu sangat penting untuk mencapai suatu kepuasan kerja. Karena kita itu di perusahaan bekerja secara tim, tidak selamanya ingin mendapatkan sekedar hanya uang ataupun prestasi yang berwujud dari dalam bekerjanya tersebut. Nah, kadang ada juga si karyawan yang ingin mempunyai teman yang ramah dan menyenangkan agar kepuasan kerjanya tersebut bisa tercapai gitu, dan merasa nyaman seperti tadi. Dan yang kelima adalah kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Nah, jadi yang seperti tadi, pekerjaan yang kita lamar ini sesuai dengan passion ataupun sesuai dengan skill kita itu. Jadi emang ini tuh bidang gue gitu. Mungkin hanya sampai di sini untuk penjelasan kepuasan kerja. Saya kembalikan lanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Pengertian kegairahan kerja. Menurut Nettie Semito, semangat dan kegairahan kerja pada hakikatnya adalah perwujudan moral kerja yang tinggi. Bahkan ada yang mengidentifikasi secara bebas moral kerja yang tinggi adalah semangat dan kegairahan kerja. Adapun aspek-aspek kegairahan kerja. Yang pertama, kegairahan atau semangat. Yang kedua, kekuatan untuk melawan frustasi. Yang ketiga, kualitas untuk bertahan. Yang keempat, semangat kelompok. Dan adapun cara meningkatkan semangat dan gairah kerja. Yang pertama, gaji yang cukup. Yang kedua, pemberian kualitas yang menyenangkan. Yang ketiga, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat.
Yang keempat, memberikan kesempatan pada karyawan untuk maju. Yang kelima, mengusahakan karyawan mempunyai loyalitas. Yang keenam, harga diri perlu mendapatkan perhatian. Yang ketujuh, mengajak karyawan untuk berunding mengatasi pelaksanaan pada perusahaan. Yang kedelapan, memperhatikan rasa aman untuk menghadapi masa depan. Yang kesembilan, sesekali perlu menciptakan suasana santai. Oke, segitu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi mengenai keselamatan dan keamanan kerja. Keselamatan dan keamanan kerja merupakan hal yang sangat populer di dunia industri. Bahkan di dunia industri ada sebutan lainnya, yaitu K3L atau keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Namun, pada materi kali ini kita hanya fokus terhadap K3-nya saja, atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam keamanan dan keselamatan kerja ini ada manfaatnya, dan manfaatnya adalah sebagai berikut. Baik, kini kita akan membahas mengenai manfaat-manfaat keamanan dan keselamatan kerja. Dalam keamanan dan keselamatan kerja sangat banyak sekali mempunyai manfaatnya. Yang pertama adalah melindungi pekerja. Jika perusahaan sudah menerapkan K3 di perusahaannya, maka para pekerja akan merasa terlindungi akan bahaya ataupun risiko-risiko yang bisa terjadi di perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas pekerja. Ketika perusahaan sudah menerapkan K3, maka pekerja akan merasa terlindungi. Ketika pekerja sudah merasa terlindungi, maka mereka bisa bekerja dengan sesuai target dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketika perusahaan sudah menanamkan K3 di perusahaannya, maka konsumen akan lebih percaya karena konsumen sadar bahwa perusahaan tersebut sudah mengikuti aturan atau kebijakan dari pemerintah. Yang keempat adalah memberikan pemahaman lebih pada pekerja akan risiko pekerjaan. Perusahaan wajib memberikan pemahaman mengenai keselamatan dan keamanan kerja pada perusahaannya agar para karyawan bisa mengikuti aturan tersebut. Yang kelima adalah mematuhi aturan pemerintah. Setiap perusahaan atau pemberi kerja harus memiliki hubungan positif terhadap pemangku kebijakan atau pemerintah dengan mengikuti atau menerapkan aturan dari pemerintah seperti aturan K3 ini. Yang keenam adalah mengurangi resiko biaya yang muncul. Ketika sudah diterapkan K3 pada perusahaan, maka resiko atau bahaya yang bisa muncul akan terminimalisir. Dan ketika resiko dan bahaya tersebut terminimalisir, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menanggung resiko atau bahaya tersebut bisa dikurangi atau bisa lebih sedikit lagi mengeluarkan biayanya. Yang ketujuh adalah citra positif pada perusahaan atau pemberi kerja. Ketika sudah diterapkan K3, maka perusahaan bisa dianggap perusahaan yang baik dan sudah memiliki standarisasi tentang K3. Dan jika begitu, perusahaan akan memiliki citra yang baik di mata pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedelapan adalah manfaat lainnya. Selain beberapa manfaat, jadi dalam manfaat ini juga perusahaan mempunyai program-program mengenai K3 ini. Seperti contohnya adalah program pengenalan resiko atau bahaya yang bisa terjadi di perusahaan. Baik, mungkin hanya sampai di sini saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.